sesungguhnya kita berada di rumah yang memiliki langit dan seisinya, dan juga di rumah zat yang kekuasaannya meliputi bumi dan seisinya. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk dari pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurul Falah. Nurul artinya cahaya, Al-Falah artinya kemenangan, Pak ya. Maka insya Allah semua yang ada di tempat ini dan juga keluarga besar kita semuanya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran yang sebenarnya, hakikat kebenaran adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Kata Allah dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang Allah jauhkan dia dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, maka itulah hakikat kemenangan. Maka diantara cara mendapatkan kemenangan Allah SWT, yaitu surga Allah, di bumi ini kita rajin menghadiri taman-tamannya, taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majlis ilmu. Masyaallah muslimin. Bagaimana Allah mengumpulkan kita di surga kelak, sedangkan enggan hadir di taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi ini? Kata Nabi, majlis ilmu adalah raudhatun min riyadil jinan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih mazhab Syafi'i. Namun jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitabnya Al-Fiqhul Manhaji, sedikit kita ingin memberikan gambaran tentang fikih itu sendiri dan buku-buku fikih wabil khusus dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada gambaran bagaimana skema penulisan kitab-kitab fikih khususnya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita belum baca kitabnya, cuman muqaddimah ini penting agar ada gambaran pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama, ini mungkin sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Saifullah. Alhamdulillah saya kenal dengan Ustaz Saiful Akbar, Pak ya. Ustaz Saiful Akbar yang dulu ini satu kelas, Pak. Satu kelas di Jakarta. Saya sendiri nama Imamuddin, asli Sulawesi Selatan, Pak. Asli Sulsel, Kabupaten Sinjai. Dari Makassar kurang lebih 4 jam perjalanan ke kampung. Kita ingin membahas tentang fikih Syafi'i. Fikih itu sendiri maknanya adalah pemahaman. Al-fahmu. Dalam Al-Quran sering Allah katakan kata-kata fikih ini, tapi bukan dalam akar kata fikih. Misal perkataan umatnya Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu, kami tidak paham. Atau zikir-zikir makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak paham zikirnya. Zikir pepohonan dan juga makhluk yang lainnya, Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahu, kalian tidak fahami tasbih mereka. Jadi fikih secara bahasa adalah pemahaman. Secara istilah dalam banyak kitab dikatakan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, sifatnya praktek. Jadi fikih ini tidak membahas tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, tidak membahas tentang rukun iman. Karena fikih ini berkaitan tentang amaliyah, kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah. Amaliyah. Maka dari kata amaliyah ini keluar keimanan.
tidak membahas secara spesifik apa itu iman kepada Allah. Itu kajiannya di pekan kedua kalau tidak salah oleh dosen kita, tauhid, ya, pelajaran tauhid. Tapi fikih sendiri itu berkaitan tentang sholat, zakat, puasa dan seterusnya, amaliyah, sifatnya amaliyah. Al-mustamaddah yang dimana diambil, disarikan dari dalil-dalil yang jelas, Al-Quran, Al-Hadith, Sunnah, kemudian ijma', kesepakatan para ulama, kemudian qiyas. Maka segala yang berkaitan dengan amaliyah, amal ibadah seseorang dari segi hukum syariat, keabsahannya, apakah disifati batal, makruhkah atau yang lainnya, maka berkaitan tentang fikih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melihat skema penulisan, mayoritas umumnya buku-buku fikih yang ada saat ini bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, tapi juga mazhab-mazhab yang lainnya. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Jadi kata kunci kita pada malam hari ini adalah 4. Kata kunci kita adalah angka 4. Ini kuncinya, poinnya di sini 4. Pembahasan fikih jamaah sekalian itu tidak lepas dari 4 tema besar. 4 tema besar. Yang pertama ibadah. Ibadah. Maksudnya ibadah ini adalah rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji. Ibadah mahdhah. Ada berapa? Salat, zakat, puasa, haji. 4. Jadi kunci kajian kita pada malam hari ini adalah angka 4, Pak. Skema penulisan fikih dari awal sampai akhir, 80% kitab-kitab fikih urutannya seperti ini. Terus di mana toharonya bersuci? Nanti kita lihat toharonya. Jadi 1/4 pertama adalah masalah ibadah, Pak. Fix. 1/4 kedua itu adalah masalah muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Berarti bab muamalah di sini dibahas tentang jual beli, gadai, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, akad wakaf, akad ijarah, akad hibah. Ini dibahas di 1/4 kedua. Susunannya seperti itu. Bahkan juga dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji susunannya seperti itu. Maka setelah ulama membahas tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah ke atas, maka ulama di 1/4 yang kedua itu membahas tentang muamalah, jual beli dan seterusnya. 1/4 berikutnya setelah bab muamalah, umumnya di kitab-kitab fikih itu membahas tentang keluarga. Berarti pembahasan fikih usrah, fikih keluarga ini mencakup tentang zawaj, pernikahan, tolak, khulu, fasakh, iddah, waris. Ini di 1/4 yang ketiga, berkaitan dengan fikih keluarga. Bagaimana membentuk keluarga sesuai syariat Islam. Pernikahan, sebelum pernikahan ada khitbah. Apa saja yang diatur oleh agama kita terkait dengan khitbah dibahas di 1/4 yang ketiga. Dan urutannya seperti itu. 1/4 terakhir ini berkaitan dengan
jinayat. Jinayat itu kriminal. Pencurian, pembunuhan, apakah disengaja atau semi sengaja, atau pembunuhannya salah, dijelaskan di seperempat yang terakhir. Jinayat, hukum potong tangan, melukai anggota tubuh seseorang, kisos, ini jinayat. Kemudian di seperempat terakhir ini lumayan banyak karena memang kecil-kecil. Yang kedua, hudud. Hudud itu adalah hukuman-hukuman yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rasul tetapkan dalam hadis. Misal pezina 100 kali cambuk. Ini namanya hudud. Dibedakan apakah dia pezinanya sudah menikah atau belum menikah. Pembahasannya di hudud. Peminum khamar dicambuk berapa kali. Pencurian hukumannya hudud, had. Maka dalam Al-Quran sering kita membaca watilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Juga di sini membahas tentang jihad, hukum jihad, membahas tentang soid, buruan. Dalam firman Allah SWT di juz yang ke-7, uhilla lakum soidul bahri, soidun, buruan, berburu hewan, kijang, dan seterusnya. Kemudian juga dibahas syahadah persaksian. Dalam hakim, dalam studi peradilan dibahas tentang syahadah, bagaimana persaksian seseorang. Nah, keempat tema besar ini, inilah skema penulisan kitab fikih di mayoritas kitab yang ada dalam 4 mazhab. Standarnya seperti ini dan urutannya standar seperti ini: ibadah, muamalah, usrah, jinayah, dan hudud. Sekarang kita masuk pada ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata kunci kita tadi adalah 4. Yang dibahas ketika kita sudah masuk dalam masalah ibadah, kitab yang pertama, Al-Babu Al-Awwal, bab yang pertama, bab ibadah, maka tidak lepas dari 4. Apa tadi? Salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam selain syahadat. Karena syahadat lain babnya. Amaliyah, tadi fikih itu adalah amaliyah, perbuatan. Salat perbuatan kita, zakat perbuatan kita, puasa jelas perbuatan, haji jelas ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah yang membutuhkan anggota tubuh kita juga membutuhkan harta kita. Maka tidak lepas. Dan kebanyakan urutannya seperti ini. Mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Agama ini dibangun di atas 5 perkara rukun Islam: syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan zakat, mendirikan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, melaksanakan zakat, wa shaumu ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti, haji, ini istata'a ilaihi sabila, jika mampu. Maka urutannya mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Skema penulisannya seperti itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sholat. Dalam sholat, yang merupakan amalan utama yang pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jelas kata Nabi, Pak, ya, sebagaimana hadis yang sering diulang dan kita sudah hafal, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Yang paling pertama dihisab di sisi Allah dari amalan hamba Allah adalah sholatnya. Maka sholat ini penting. Dan paling penting setelah tentu syahadat. Setelah kita menyatakan keimanan, sholat.
Maka sholat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Selama masih ada akal, tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, Allah mudahkan, Rasul mudahkan, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa isyarat dengan hati, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa jatuh kewajibannya. Bahkan waliyazubillah, naudzubillah, mohon maaf, orang murtad pun ketika dia masuk Islam, maka dia wajib mengganti sholatnya selama ia murtad, ketika dia telah menyatakan kembali masuk Islam. Beda dengan orang kafir. Kafir asli masuk Islam tidak mengganti, karena dengan keislamannya maka itu menghapuskan segala dosa yang telah berlalu. Kita membahas tentang sholat. Kunci kita adalah angka 4. Masyarul muslimin, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat kita tidak lepas dari 4 hal. Pembahasan para ulama dalam kitab-kitabnya membahas tentang babus sholat itu dibagi menjadi 4. Kegiatan sholat kita dibagi menjadi 4. Yang pertama pasti ada syarat. Yang kedua pasti ada rukun. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah dibagi 2. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Karena tema kajian kita mazhab Syafi'i, maka pembagian sholat dari sisi kegiatan yang dilaksanakan menjadi 4. Syarat, definisinya, kalau di bahasa Arab definisinya, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam lidzati. Syarat itu masyarul muslimin adalah sesuatu kalau dia tidak ada ibadah. Kalau dia tidak ada, tidak sah ibadah. Misal, di antara syarat sholat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Berarti kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, tidak sah. Itu syarat. Dan yang namanya syarat pasti sebelum sholat, dan dipertahankan sampai selesai sholat. Berbeda dengan rukun, Pak ya. Rukun itu ada dalam sholat. Misal, rukun adalah takbiratul ihram, rukun dalam sholat. Rukun itu membaca Fatihah dalam sholat. Tapi syarat itu di luar daripada sholat. Contoh tadi istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Contoh syarat berikutnya, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Ada orang sholat zuhur 11:30, maka syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Syarat seperti itu. Kalau dia tidak terpenuhi, maka ibadahnya juga tidak terpenuhi, artinya tidak sah. Kalau dia tidak ada, ibadah tidak ada. Tapi kalau dia ada, nggak harus ada ibadah. Misal Pak ya, di antara syarat sholat itu adalah bersuci, wudu. Orang sholat tidak dalam keadaan suci, tidak sah sholatnya. Tapi orang dalam keadaan suci, apakah dia harus sholat? Ya nggak harus. Misal dia mau ke kantor dalam keadaan suci, bisa. Dia menjaga wudu. Artinya bahwa tidak harus adanya wudu, setelah wudu sholat, tidak. Tetapi sebelum sholat wajib suci. Namanya syarat. Maka syarat ini adalah sesuatu yang berada di luar kegiatan sholat, namun wajib dipertahankan sampai sholat selesai. Suci itu sebelum sholat kita bersuci, dan wajib kita pertahankan sampai selesai sholat. Batal wudu kita di tengah sholat, batal sholat kita. Yang kedua rukun. Rukun itu sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan sholat. Bedanya rukun dengan syarat satu saja. Rukun itu di dalam sholat. Dan rukun dalam mazhab Syafi'i itu jumlahnya 13. Rukun dibagi 2. Rukun perkataan, rukun perbuatan. Perkataan seperti baca Fatihah, perkataan. Perbuatan ruku, i'tidal, sujud, kegiatan-kegiatan besar dalam rutinitas sholat kita, itu rukun.
Sama, rukun juga harus ada. Keabsahan sholat juga harus memperhatikan dan mengerjakan yang namanya rukun. Dan rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, yang ketiga, sunnah. Sunnah dalam madzhab Syafi'i dibagi dua. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah ab'ad, misal duduk antara dua sujud, rukun. Tasyahud awal. Ada yang lupa tasyahud awal, maka dia bisa mengganti dengan sujud sahwi. Sunnah yang berikutnya, sunnah hayat. Sunnah hayat ini banyak. Sunnah hayat, kalau ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Contoh, baca doa iftitah. Ada orang tidak baca doa iftitah, nggak perlu dia sujud sahwi karena bukan sunnah ab'ad. Sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Dan ini banyak. Nah, sekali lagi 4 solat. Pembahasan ketika ulama membahas tentang solat, 4 syarat, rukun, ab'ad, hayat dalam madzhab Syafi'i. Sekarang kita lihat syarat ya. Nah, solat itu berkaitan dengan suci, toharoh. Itulah mengapa dalam kitab-kitab fikih sebelum dibahas solat pasti diawali dengan toharoh, bersuci. Karena dia berkaitan dengan syarat. Syarat yang pertama, toharotul a'dha'i minal hadathi wan najas. Sucinya anggota tubuh dari hadas. Sucinya pakaian dari najis. Tempat dari najis. Maka selalu diawali. Masyaallah muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan toharoh pun tidak lepas dari 4 hal juga. Ini semacam intisari, gambaran besar tentang pembahasan yang sangat luas dalam bab fikih. Yang pertama biasa yang dibahas adalah maqasid, maksud dari bersuci itu sendiri. Ada 4. Praktek bersuci, tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama wudu, jelas dengan rukun wudu. Allah katakan, ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Hadas kecil, kita bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Yang kedua, tata cara bersuci. Hadas besar, maka mandi wajib. Bahasa Arabnya ghusl. Ghusl. Wa in kuntum, kata Allah setelah membahas tentang ayat-ayat rukun wudu, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, janabah, maka fattahharu, bersucilah kalian. Bersucinya tidak bisa terangkat dengan wudu, harus dengan ghusl, mandi wajib. Ada juga mandi sunnah, ada juga mandi besar yang disunnahkan. Ya, Pak ya. Pembahasannya seperti itu. Misal dalam beberapa kitab dituliskan mandi besar yang disunnahkan. Mandi di waktu sholat Jumat, sebelum sholat Jumat. Mandi pada hari Jumat, sunnah. Bukan mandi biasa, tapi yang disunnahkan mandi wajibnya, mandi besarnya lebih baik. Jadi sambil diniatkan harus ada niat. Semua ibadah harus ada niat. Dan rukun pertama ya niat. Wudu rukun pertama niat. Dan yang namanya niat dalam madzhab Syafi'i itu harus berbarengan dengan rukun
Yang pertama, misal rukun pertama dalam sholat itu takbiratul ihram. Maka seorang yang sholat harus menghadirkan niat di dalam hatinya ketika dia takbiratul ihram. Dalam wudu, rukun dihadirkan ketika pertama kali membasuh wajah kita. Karena wajah ini adalah rukun yang pertama, maka di situ dihadirkan niat itu sendiri. Tidak ada air, atau karena sakit sehingga dokter mengatakan nggak boleh dia memakai air, dia musafir tidak mendapatkan air, maka bersuci selanjutnya adalah dengan tayamum. Maka pembahasannya seperti itu. Tentu sebelum wudu, sebelum gusal dibahas biasanya tentang air, macam-macam air. Air hujan, air laut, air sungai, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahman, sifat rahimnya menurunkan hujan. Fungsinya banyak sekali. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah lah yang turunkan kepada kalian air hujan untuk mensucikan kalian. Dan juga wa yudhhiba ankum rijzas syaitan, dan juga menghilangkan gangguan-gangguan setan. Wa yuthabbita aqdamakum, meneguhkan kaki-kaki kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam juz yang 9, juz ke-9. Kemudian terkadang di baju kita atau di tempat-tempat kita sholat ada najis, atau di bejana kita ada najis, maka tata caranya dihilangkan. Gak bisa dengan wudu, gak bisa dengan gusel, gak bisa dengan mandi, gak bisa dengan tayamum, maka dihilangkan dengan cara menghilangkan najis, disiram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Arab Badui buang air kecil di masjidnya Nabi, maka kata Nabi, subuhu dzanuban minal ma, siramlah dengan satu ember air, maka mengenakan najis, tidak bisa dengan tayamum. Maka maksud dari bersuci itu 4 juga. Kemudian media yang kita pakai untuk bersuci, media, atau dalam istilah bahasa kitabnya wasailut thaharah, itu 4 juga. Tidak keluar dari 4. Yang pertama alma. Maka itulah mengapa pembahasan ulama ketika membahas tentang bab bersuci itu membahas tentang air. Air yang suci, mensucikan, tidak makruh. Suci mensucikan tapi makruh. Suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi bercampur dengan benda yang suci. Air najis 4. Ada suci mensucikan, ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Misal apa? Air teh. Ya, teh, sirup. Itu nggak bisa dipakai bersuci. Nggak ada juga Pak yang pakai bersuci teh. Tapi kalau terkena anggota tubuh kita, dia suci, zatnya suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas. Pembahasannya seperti itu. Yang kedua, wasail toharo, tanah, debu. Kemudian yang ketiga, ya, ketika tidak ada air, ketika buang air besar, mohon maaf, tidak mendapatkan air ataupun yang lain, maka menggunakan batu untuk istinja. Pembahasannya tentang istinja. Paling afdol batu kemudian air. Paling afdolnya. Cuman alhamdulillah Allah mudahkan air di tempat kita. Kita cukup dengan menggunakan air. Kata Abu Syuja, wal afdalu ayastanja bil ahjari tsumma yutbiha bil ma. Paling afdol batu kemudian air. Kemudian samak. Kemudian samak. Kulit sapi, ya, yang mati bukan karena disembelih, maka dia menjadi bangkai. Kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Namanya penyamak, alat untuk menyamak. Inilah 4 ya, semuanya angka 4 yang berkaitan dengan skema besar penulisan fikih. Sejak dari masalah sholat, kemudian syarat, kemudian wasail, maqasid, dan
toharoh, maqasid dan wasail. Kemudian gambaran tentang mazhab Syafi'i, singkat saja, dan juga buku-buku. Buku yang mau kita kaji ini di mana dia? Posisinya di mana? Apakah bagi pemula atau yang pertengahan atau yang sudah expert bagian atas? Ini mazhab Syafi'i kita kenal, ada mazhab yang lama, qadim, mazhab jadid, kita tidak jelaskan secara lebih jelas. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Skema penulisan kitab-kitab fikih itu sebenarnya tidak lepas dari 4, tapi yang masyhur itu 3. Yang pertama dari bawah itu matan, itu matan Pak ya. Matan itu adalah ringkasan. Jadi di matan ini sangat sedikit menuliskan dalil Al-Quran, dalil hadis, itu sangat sedikit karena ringkasan. Contoh ringkasan seperti ini: macam-macam air yang boleh dipakai bersuci. 1, air hujan, air sungai, air laut. Enggak disebutkan dalilnya. Itu namanya matan. Misal rukun solat, wa arkanus solah 13. 1 niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan seterusnya 13. Itu namanya matan. Jadi matan ini singkat tapi padat. Namanya matan. Matan. Dan ketika seseorang belajar dan membaca kitab, itu selalu diawali dengan matan. Contoh, saya bawa matan yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i. Cuman seperti ini. Cuman segini. Tapi ini membahas dari awal yang kita sebutkan tadi, membahas semua ini. Matan. Lebih kecil lagi bisa disaku, setiap hari kami bawa supaya dihafalkan, sama matan. Bisa disaku. Lebih besarnya seperti ini. Ini matan. Jadi ringkasan-ringkasan penting dalam skema penulisan fikih itu disebutkan dalam matan. Yang kedua, di atas matan ada namanya penjelasan dari matan. Karena matan ini terlalu ringkas Pak ya, itu disyarah. Maka di atasnya ada syarah, penjelasan dari matan. Nanti kita lihat matan apa saja, kemudian syarahnya apa. Kemudian di atas itu hawashi. Hawashi itu adalah catatan pinggir. Jadi lebih besar daripada syarah itu sendiri. Kalau matan seperti ini, syarahnya seperti ini, saya nggak bawa hawashinya. Hawashinya bisa seperti ini. Tingkatannya seperti itu. Matannya kecil. Cuman berapa halaman? 70 halaman saja. Tapi syarahnya masyarakat muslimin itu bisa sampai 500 halaman. Karena di penjelasan itulah disebutkan dalilnya ini. Kenapa dia rukun, dalilnya ini. Kenapa dia sunnah, dalilnya ini. Kenapa dia hukumnya ini. Kenapa dia batal jual belinya ini. Lebih di atas lagi adalah hawashi, catatan pinggir. Sekarang mari kita lihat literatur fikih khususnya mazhab Syafi'i. Dari matan, kemudian syarah, kemudian hawashi. Semua yang kami tuliskan di sini itu semuanya matan, Pak. Ini semuanya matan. Dari yang paling dasar itu namanya matan takrib, atau kita sering kenal, mungkin kajiannya banyak, matan Abu Syuja, atau dikenal juga matan Goyah wa Takrib. Ini di pesantren-pesantren kalau belajar fikih tangganya dari sini. Kalau tidak dari sini, tangganya dari Safinatun Najah. Stepnya dari Safinatun Najah. Matan takrib ini ditulis oleh
Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani, wafatnya 593, abad ke-6. Tapi luar biasa, Pak. Sampai sekarang matan yang paling banyak dikaji dan paling banyak dijelaskan itu matan Abu Syuja, matan takrib. Sampai puluhan penjelasan tentangnya. Bahkan ulama zaman sekarang kontemporer ini masih menulis penjelasan tentang matan takrib ini, matan Abu Syuja. Usia penulisnya sampai ratusan tahun, sampai 100 tahun. Dan tidak ada, mohon maaf, tidak ada giginya satupun yang copot. Tidak pikun. Ditanya dalam kitabnya, apa sebab Allah panjangkan usia Anda dengan kesehatan yang luar biasa? Kata beliau, Abu Syuja mengatakan, sesungguhnya aku menjaga anggota tubuh yang Allah berikan di waktu kecil, di waktu balik saya, di waktu muda saya. Maka ketika saya sudah lanjut usia, Allah yang menjaga anggota tubuh saya. Al-Qadhi Abu Syuja. Ini level bawah, level pemula. Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah, Safinatun Najah. Level pertengahan ada namanya kitab Al-Yaqut An-Nafis. Saya agak cepat. Level pertengahan ada 3, Fathul Mu'in, ya sering. Di antara syarah Fathul Mu'in, di antara syarah penjelasan Safinatun Najah ditulis ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Kashifatus Saja fi Syarhi Safinatun Najah. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab tertinggi dalam mazhab Syafi'i dan bisa dikatakan kitab suci mazhab Syafi'i itu Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, wafatnya tahun 676. Dan semua pendapat resmi dan puncak dalam mazhab Syafi'i ada di kitab Minhajut Thalibin. Berikutnya, ini saya bilang tadi, matan takrib, matan Abu Syuja. Di antara penjelasannya itu yang paling terkenal Fathul Qorib. Fathul Qorib ditulis oleh Abu Qasim Al-Ghazi, wafatnya 518, abad ke-10. Fathul Qorib sering di pesantren kita tanya anak-anak kita pesantren, ngaji apa? Fikihnya Fathul Qorib. Ini penjelasan dari matan takrib. At-Tadhib penjelasan juga. Cuman bedanya At-Tadhib ini, Pak, dalilnya saja. Tentang rukun puasa, dalilnya apa? Ini dalilnya apa? Penulisnya adalah Mustafa Dib Al-Bugho yang menulis kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Imam Syafi'i. Ulama abad 20, baru kontemporer. Kifayatul Akhyar Taqiyuddin Al-Isni, Al-Iqna paling luas, ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, wafatnya tahun 977. Nah, terakhir Pak ya. Nah, matan. Itulah mengapa sebenarnya kami menganjurkan ya, kita ini pertama kali membaca matan. Matan. Yang kitab namanya kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i, itu jumlah jilidnya Masyaallah muslimin itu sampai 4 jilid. Sampai 4 jilid. Sudah mau sama dengan Hawashi. Maka kitab Al-Fiqhul Manhaji ini sebenarnya levelnya pertengahan. Level pertengahan. Namun bagus juga untuk dikaji. Ustaz Saiful juga mengkaji, Masya Allah tabarakallah. Namun sebelum kitab Al-Fiqhul Manhaji itu adalah matan ringkas. Namanya matan Abu Syuja, matan takrib. Pembahasannya ringkas. Sistemnya hitungan. Air yang bisa dipakai bersuci 7. Bagian-bagian air 4. Najis ada berapa? Ini hukum menggunakan bejana dari emas dan perak. Ini jadi sistematis dan juga per angka gitu. Syarahnya, ini syarah penjelasan. Ini kitab-kitab syarah di atas matan, di atas syarah. Nailur Roja, syarah dari Safinatun Najah. Kashifatus Saja, tulis ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani, menulis kitab
untuk mensyarah Safinatun Najah. Bedanya Safinatun Najah ini cuman membahas ibadah saja. Tidak membahas muamalah, tidak membahas usrah, tidak membahas hudud. Itu Safinatun Najah, bahtera keselamatan namanya. Kemudian Fathul Qorib, kemudian Bushrul Karim, ini syarah juga. Fathul Qorib syarah ke Matan Takrib, Bushrul Karim syarah ke Muqaddimah Hadramiyah, Al-Iqna ini adalah juga syarah dari Matan Takrib. Jadi syarah yang paling banyak itu adalah syarah bagi Matan Takrib. Matan ini, Matan Takrib, luar biasa. Bagaimana pahala penulis dari kitab Matan Abu Syuja ini sampai sekarang, sampai ulama kontemporer saat ini berlomba untuk menulis. Dan tangga yang pertama, Hasyiah Bajuri, Hasyiah Bajuri ini, jadi ini Pak, Fathul Qorib tadi kan menjelaskan tentang Matan Takrib. Nah, Matan Takrib ini dijelaskan lagi di Hasyiah Bajuri, jadi saling menjelaskan. I'anatul Talibin juga menjelaskan tentang Fathul Muin. Nah, ini saja mungkin pembahasan kita khususnya di Muqaddimah Fikih Syafi'i. Jika mungkin ada yang mau di-sharing, silakan kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait dengan pengambilan hukum fikih, ini kan kita ada empat mazhab. Iya. Apakah kita boleh mengambil hukum fikih dari salah satu mazhab dan hukum lain dari? Sekarang kita tidak terklik kepada satu mazhab saja. Ketika kita meyakini bahwa itu lebih rajih pendapatnya, apakah boleh? Karena mungkin ada pendapat yang memang kurang rajih dalam pembahasan hukum fikih. Nah, kita ngambil yang lebih rajih, lebih detail, hadisnya lebih kuat. Apakah itu boleh atau kita tetap kokoh dengan mazhab yang kita ambil di segala sesuatu yang udah dipakai mazhab Syafi'i aja, atau Hambali aja, ngomong dari Imam Syafi'i gitu? Iya, iya, ini boleh asal tidak dengan alasan mengambil yang mudah, mencari yang mudah-mudah. Namanya tatabbu'ur rukhas, bukan dalam rangka mencari yang mudah-mudah. Nah, mazhab Syafi'i yang paling mudah nih yang mana nih? Wah, mazhab Syafi'i dalam masalah pernikahan susah nih, ribet nih. Ya udah kita mengambil ke mazhab Hanafi, nggak perlu wali. Nggak perlu wali dia. Wah, tambah lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki nggak perlu saksi. Wah, kita ambil juga tuh. Nah, ini namanya tatabbu'ur rukhas. Akhirnya dia menikah tanpa saksi, tanpa wali. Akhirnya kacau. Akhirnya dia menimbulkan mazhab baru. Nggak ada ulama yang pernah mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita mengambil pendapat yang lain, itu boleh-boleh saja asal dengan tidak bermaksud mencari-cari yang mudah. Istilahnya tatabbu'ur rukhsah, mencari rukhsah. Rukhsah itu kan kemudahan. Ketika safar ada rukhsahnya, boleh qashar, boleh jamak. Maka dia mengambil, dicari-cari itu. Dikumpulkan semua pendapat-pendapat ulama. Wah, ini kayaknya mudah bagi saya nih. Ya udah saya ikutin aja. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dengan perempuan non mahram, tanpa mahram, tanpa ada penghalang, batal wudunya. Nah, ini nggak bisa, sulit untuk kita kerjakan ketika kita sedang tawaf. Bukan dalam tawaf corona Pak ya. Semoga Allah segera hilangkan corona ini. Corona kan tawafnya Masya Allah berjarak. Tawaf bukan dalam saat corona, wah susah. Maka kita mengambil mazhab Hanafi saat itu. Mazhab Hanafi mengatakan tidak batal, apalagi tidak diiringi dengan syahwat. Mazhab Syafi'i ada syahwat, tidak ada syahwat batal. Non mahram, bukan mahram. Demikian begitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada ini pertanyaan? Pak Ustaz, tadi saya menanyai masalah syarat tadi. Itu kan ada syarat sholat itu harus menghadap
kiblat. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita di hutan nggak ada sinar matahari, kita tidak bawa kompas, kita sholatnya itu apakah diterima sholat kita, misalnya kiblatnya itu tidak benar-benar persis ke arah kiblat yang sebenarnya? Iya, Pak. Sholat di tengah hutan, nggak tahu arah kiblat di mana. Apa yang dikerjakan? Wajib ijtihad, wajib mencari tanda-tanda kiblat. Ya. Setelah dia mendapatkan, maka dia meyakini arah kiblat ke sana. Kalau misal salah, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan normal nggak bisa berlaku ayat ini. Ayat ini berlaku ketika tadi seseorang berada dalam hutan, tidak ada kompas atau tidak ada yang bisa ditanya ke siapa gitu. Akhirnya dia beristihad, ya, mengambil ijtihad, berusaha melihat tanda-tanda. Kalaupun dia mendapatkan tanda-tanda, oke. Kalaupun tidak, dia mengambil satu arah yang diyakini. Ternyata sholat zuhur misal menghadap sana, Pak. Sholat asar dia ijtihad lagi, nggak menghadap sana, ternyata oh salah, menghadap sana sebenarnya. Dia menghadap sana sholat asar. Gimana sholat zuhurnya yang tadi? Maka kaidahnya al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad baru. Maka sholat zuhurnya sah, sholat asarnya juga sah. Ternyata sholat maghrib beda ijtihadnya, menghadap sana lagi. Bahkan kata para ulama dalam Al-Ashbah An-Nadhair, karya Al-Ashbah An-Nadhair, lupa penulisnya, Ibnu Nujaim, bahkan kalau 4 arah dia sholat berbeda dalam keadaan tadi, bukan dalam keadaan normal, maka sah. Dan ijtihad sebelumnya tidak batal karena adanya ijtihad yang baru. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, sangat. Ya, mengajinya jamaah mulai sana. Ustaz, saya bertanya soal apa yang tentang pendapat Imam Syafi'i dan juga dengan pengertian mazhab Syafi'i itu sendiri. Karena kalau saya kadang-kadang suka baca beberapa kitab atau tulisan-tulisan atau mendengarkan beberapa kajian gitu ya. Kadang-kadang dikatakan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, baik itu qaul qadimnya ataupun qaul jadidnya. Namun ada juga dikatakan itu pendapat dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, pendapat dari mazhab para imam yang mengikuti Imam Syafi'i. Walaupun mungkin di dalam satu kasus itu sendiri atau satu bab itu sendiri, Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan itu di dalam qaul jadidnya itu. Nah, tapi dikatakan itu sebagai pendapat dari mazhab Syafi'i. Apa sebenarnya beda pengertian itu pendapat Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu sendiri? Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih, Pak. Ya, satu kesepakatan yang harus kita sepakati bersama bahwa mazhab Syafi'i itu bukan semua perkataannya Imam Syafi'i. Ya. Beda Imam Syafi'i, beda mazhab Syafi'i. Yang namanya mazhab itu bukan hanya Imam Syafi'i. Saya ulangi. Terkadang ada perkataan Imam Syafi'i tapi bukan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab itu adalah sistematika, metodologi menyimpulkan hukum yang peletak pertamanya, batu pertama pondasinya diletakkan oleh Imam Syafi'i ketika tahun 195 dia di Irak, di Kufah, diletakkan qaul qadimnya. Datang dia ke Mesir tahun 200 Hijriah, diletakkan qaul jadidnya. Bukanlah semua perkataan Imam Syafi'i itu adalah pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mau membaca pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, maka kita merujuk kepada karya Al-Imam An-Nawawi
yang kitabnya Minhajut Thalibin. Bahkan murid-murid Imam Syafi'i pun terkadang menyelisihi imamnya, menyelisihi Imam Syafi'i, dan yang diambil menjadi pendapat resmi madhab itu adalah pendapat muridnya, bukan pendapat Syafi'i. Jadi madhab ya metodologi sistematika bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah merumuskan hukum. Jadi tidak berpatokan kepada Imam Syafi'i, namun peretak metodologi berpikirnya adalah Imam Syafi'i. Tapi tidak semua perkataan Imam Syafi'i menjadi pendapat resmi dalam madhab Syafi'i. Itulah mengapa terkadang ini qaul Syafi'i, oh bukan, ini bukan pendapat resmi. Maka dalam kitab-kitab banyak Pak, matan mengatakan di antara rukun adalah niat keluar dari sholat. Ternyata kita dapat syarahnya, wahadha ghairul mu'tamad. Ini bukan pendapat resmi. Pendapat resminya tidak ada. Itu bukan termasuk dari rukun sholat, yaitu niat keluar dari sholat. Begitu Pak ya. Wallahu alam. Semoga bisa menjawab. Segala kebenaran milik Allah dan segala kesalahan milik kami pribadi. Hadanallahu ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.